Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Endar Nusanti dari Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin, offering PAIB 2. Di sini saya ditugaskan untuk melakukan kegiatan keagamaan untuk tugas pelengkap UTS Pendidikan Agama Islam. Perencanaan. Di sini saya melakukan kegiatan keagamaan yaitu ceramah tentang berakhlak yang baik yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 22 Oktober jam 16 sampai selesai melalui Zoom meeting. Untuk evaluasi, pemberitahuan atau undangan yang diberikan untuk 15 orang dan yang hadir 12 orang. Adapun kendalanya yaitu pemateri agak terlalu cepat dalam menyampaikan materi dan masih banyak peserta atau audien yang off cam sehingga beberapa ada yang tidak terdetek dalam video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalamu ala asrofil mursalin Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang akhlak yang mulia. Islam yang agung dibawa oleh seorang manusia yang mulia dalam sebuah paket lengkap. Tidak hanya mengisyaratkan perintah untuk beribadah sholat, puasa, zakat, dan berhaji saja. Namun Islam juga mengajarkan bagaimana memiliki kepribadian seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena itu, seorang Muslim sejatinya menjadi pribadi terbaik yang berkepribadian Islam. Sungguh absurd jika mendapati seorang Muslim yang tidak berkepribadian Islam. Kepribadian seorang Muslim ini sejatinya dipengaruhi oleh dua hal. Pola pikirnya yang Islam dan juga pola sikap atau nafisyah atau akhlaknya yang Islami. Kedua ini tidak dapat dipisahkan karena itu sesungguhnya saat seorang telah memahami Islam seperti yang diajarkan Rasulullah SAW, tentunya akan menjadi pribadi Muslim yang berakhlak terbaik. Tidak ada kaitannya nafisyah atau akhlak ini dengan penampakan fisik atau perhiasan, seperti perhiasan, baju, dan sejenisnya. Akhlak karimah tentunya adalah akhlak yang terpuji, seperti firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi, Wa innaka la'ala khuluqin adim. Sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas budi pekerti yang agung. Kita dapat menyimpulkan dari firman tersebut bahwa Nabi Muhammad adalah suri tauladan yang baik bagi kita. Beliau memiliki akhlakul karimah yang terpuji yang selayaknya kita jadikan panutan dalam kehidupan kita. Dengan kita menjaga akhlak dan perbuatan kita, maka akan selalu mendekatkan kita kepada Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, menentukan kehormatan seseorang. Mari kita coba pikirkan dan rengasnya sejenak. Apabila
bermabuk-mabukan, berjudi, serta perilaku yang tetangga kita ada yang memiliki tabiat suka mabuk, meresahkan masyarakat lainnya, tentunya orang tersebut akan mendapatkan sanksi sosial di mata masyarakat, bukan? Tidak hanya itu, bisa jadi banyak orang yang mengejeknya, bahkan tidak ada yang mau peduli lagi. Contoh tersebut memberikan kita pelajaran bahwa jika ingin dihargai seseorang, maka kita harus menghargai diri sendiri dan menjaga akhlak kita. Ternyata tidak hanya di dunia saja ada hukuman bagi mereka yang melakukan perbuatan yang melanggar norma atau aturan yang ada. Di akhirat pun juga akan ada balasannya. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan kepada Abu Dawud yang berbunyi bahwa tidak ada yang lebih berat di timbangan amal daripada budi pekerti yang terpuji. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa bukan dalam pergaulan atau di masyarakat saja, kepada orang tua pun kita harus berakhlak yang baik. Mari mulai sekarang kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan menjaga akhlakul karimah kepada semua orang. Akhlak mulia itu merupakan sebuah kunci untuk terwujudnya kehidupan yang damai dan tentram. Dalam sejarah kehidupan, telah dibuktikan seorang pemimpin yang memiliki akhlakul karimah dapat mewujudkan masyarakatnya damai dan sejahtera. Seorang pemimpin yang bobrok akalnya atau akhlaknya dapat dipastikan bahwa dalam kepemimpinannya ia akan menerapkan cara yang dapat menimbulkan kegaduhan atau keributan di tengah masyarakat tentunya. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah, pernahkah kita merasa kagum ketika melihat orang yang begitu mulia akhlaknya? Ketika bertemu dengannya, gitu tulus senyumnya. Dan saat kita berada di dekatnya, sangat nyaman hati ini karena luhur budi pekerti dan tutur katanya. Amanah tubuh yang Allah ciptakan, ia gunakan dengan begitu sempurna untuk beribadah dan ikhlas membantu semuanya, sesama. Lalu kita berpikir, bagaimana dengan gambar akhlak pada diri ini? Sangat mudah tersulut emosi, hal kecil dibesar-besarkan, bahkan perhitungan dengan kebaikan yang dilakukan. Cita-cita ingin Allah hadiahkan surga, namun kita melihat hati dan amal rasanya jauh sekali dari derajat ingin dicapainya cita-cita. Astagfirullahaladzim. Melihat manusia biasa yang memiliki akhlak mulia, kita begitu terpesona. Bagaimana dengan manusia sempurna yang memiliki akhlak yang sempurna, yaitu Rasulullah SAW yang sangat mulia, sampai Allah mengutus beliau untuk menyempurnakan akhlak dan sebagai rahmatan lil alamin. Seperti hadis di bawah ini, innama bu'istulil tumimma sholihal ahlaki. Sesungguhnya aku hanyalah diutus untuk menyempurnakan akhlak yang luhur. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Salah satu kunci untuk memiliki akhlak yang mulia dapat kita raih dengan hati yang ikhlas. Hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang selalu mengingat Allah, orientasi kehidupan hanya Allah, maka dia akan menjalani kehidupan yang terbaik, sebagaimana ia menginginkan kematian yang baik. Karena kematian yang baik akan kita raih jika kita selalu
berhati, berkata, beramal, dan berakhlak yang baik. Karena seseorang akan dimatikan sesuai dengan kebiasaannya. Kisah menarik dari Muhammad Ali dan korek apinya, setiap kali ia berpikir untuk berbuat maksiat, maka ia menyalakan koreknya dan diarahkan ke telapak tangannya. Semakin panas ia semakin sadar bahwa maksiat yang dilakukan di dunia saja, apinya begitu panas. Bagaimana dengan siksaan Allah yang sesungguhnya di neraka yang kekal? Na'udzubillahi min dzalik. Pertanyaannya, apakah kita memiliki rem yang sama dengan beliau? Mencoba membuat daftar bagian-bagian anggota tubuh yang berpotensi untuk tidak berakhlak mulia, seperti halnya menggigit sedikit lidah kita ketika akan berbicara yang tidak bermanfaat, bahkan menyakiti orang lain. Lidah yang sangat berpotensi untuk tidak berakhlak mulia ini bahkan banyak membuat orang tergelincir masuk neraka. Gara-gara lisan yang terus berdosa, walaupun amalan ibadah yang wajib dan sunnah sudah sangat rajin dilakukan. Astagfirullahaladzim. Kita mengaku mencintai Rasulullah SAW dan menginginkan berjumpa dengan beliau. Tapi untuk mengikuti apa yang beliau contohkan, mengapa kita belum bersungguh-sungguh untuk meraih itu? Kenapa kita masih mendahulukan hawa nafsu, ego, dengan milih-milih berakhlak mulia pada orang yang baik pada kita saja? Padahal Rasulullah tidak pilih-pilih. Walaupun beliau dizalimi, disakiti, tetapi beliau tidak meminta Allah menurunkan azab pada mereka. Bahkan Rasulullah tetap berhusnuzon pada Allah dan tetap mendoakan mereka. Sampai keturunan mereka agar suatu hari Allah izinkan mereka untuk beriman kepada Allah. Mentauhidkan Allah. Masya Allah. Dan Rasulullah SAW bersabda, Inna min uhabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisa yaumal qiyamati uhasinakum uhlafa. Yang artinya, pada akhlak, rasanya surga itu belum dekat. Rasanya kita lebih mudah untuk melakukan tahajud dan saum sunnah dibanding berakhlak mulia. Nah, minimal kita tidak membicarakan keburukan orang lain dan memberikan senyuman yang tulus kepada sesama. Iya, karena amalan ibadah akhlak mulia yang melibatkan sesama dirasa lebih sulit daripada amalan ibadah yang langsung kita lakukan pada Allah, tanpa melibatkan perantara pada sesama manusia. Hal ini sebagaimana yang diisyaratkan dalam sabda Rasulullah SAW, Ukmalul mu'minina imanan uhsanahum khuluqa, yang artinya orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Saudara-saudaraku semua, menjaga moral dan akhlak yang baik merupakan sebuah tiang untuk mempertahankan kekokohan jiwa kita. Kembangkan moral, semangat, dan tekadkan untuk terus melangkah menggenggam impian. Gapailah kesuksesan untuk orang-orang sekeliling kita yang begitu menaruh harapan besar terhadap diri kita masing-masing. Wujudkan segala apa yang kita inginkan dengan segala apa yang kita miliki, salah satunya dengan akhlakul karimah, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ingat, akhlak yang sesuai tuntunan Islam hanya bisa dilakukan jika kita memiliki pemahaman Islam yang baik.
pola pikir Islam berdasarkan Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Qiyas sahabat harus selalu kita ingat sehingga tidak melakukan hal-hal yang dilarang agama. Saat kita memiliki pemahaman yang luas dan baik, maka setiap kita berinteraksi dengan seseorang, maka akhlak dan nafsiyah yang sesuai dengan Islam otomatis akan muncul. Contoh mudahnya ini adalah saat kita harus berinteraksi dengan kawan berlain jenis atau lawan jenis kita, baik di kantor atau di tempat kuliah. Sebagai seorang muslim, kita harus selalu mengedepankan akhlakul karimah sehingga menjaga diri dari pergaulan bebas. Dengan demikian, marilah jaga harga diri dan jaga ketaatan kepada Allah SWT dan Rasulullah sehingga terciptalah generasi-generasi Islam unggulan yang tidak hanya berilmu namun juga berakhlakul karimah. Para sahabatku sekalian, semoga kita semangat memperbaiki diri, terutama untuk meraih ridha Allah dengan kemuliaan akhlak. Semoga kita menjadi pribadi yang memiliki akhlak yang mulia, yang tulus ikhlas melakukan semua amal ibadah, karena mengharap ridha Allah semata. Melakukan semua amal ibadah karena mengharap ridha Allah semata. Semoga Allah karuniakan kehidupan yang baik dan kematian yang baik. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin mau bertanya. Iya, silakan. Bagaimana cara memiliki akhlak yang mulia sedangkan masih banyak sifat-sifat buruk yang sudah menempel pada diri kita? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana cara memiliki akhlak yang mulia sedangkan masih banyak sifat buruk yang sudah menempel pada diri ini? Ya, memiliki akhlak yang mulia itu caranya dengan membiasakan diri ya, dengan berakhlak mulia, membiasakan diri seperti kayak menahan emosi, terus perilaku sopan santun kepada orang tua dari hal-hal yang kecil dulu. Seperti hal-hal yang kecil tadi, yaitu menahan emosi, berperilaku santun kepada orang tua, terus berperilaku santun kepada tetangga-tetangga gitu. Jadi kalau hal-hal kecil itu tadi ya terus dilakukan, terus dikembangkan, maka perlahan-lahan sifat-sifat atau perilaku buruk yang ada pada diri kita yang sudah menempel pada diri kita ini perlahan itu akan hilang gitu, akan semakin hilang, akan memudar gitu.
Kalau kita membiasakan dari hal-hal yang kecil tadi. Seperti itu. Bagaimana? Ada lagi? Bagaimana? Apa ada pertanyaan lagi? Mohon maaf, izin bertanya. Ya, silakan. Bagaimanakah cara menanamkan akhlak mulia kepada seseorang dan cara agar seseorang tersebut tidak goyah akan perilakunya? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Cara menanamkan akhlak kepada seseorang. Cara menanamkan akhlak itu biasanya kan dari itu ya, dari sejak dini ya, tanamkan akhlak. Ya sama seperti pertanyaan tadi, yang pertama tadi, kita biasakan aja gitu berakhlak baik, berakhlak mulia. Terus lalu kita ingat gitu, bahwa berakhlak baik, berakhlak mulia itu nggak hanya nggak hanya untuk di dunia saja, tapi untuk di akhirat nanti. Jadi dipertahankan aja gitu. Dibiasakan berakhlak mulia, berakhlak baik dibiasakan. Nanti lama-kelamaan akan terbiasa. Jadi lama-kelamaan itu tidak goyah gitu. Begitu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama.
Apa ada lagi? Kalau tidak ada, cukup sampai di sini. Materi ceramah ini. Terima kasih atas partisipasinya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga materi tadi bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.